Selamat pagi, hari ini kita akan mempresentasikan mengenai proyek UAS kita dengan judul Misoya, inovasi produk mie instan sehat bebas gluten berbasis eco-friendly dengan teknologi edible plastik dengan dual adhesive tape. Nah, latar belakang dari proyek ini yaitu Indonesia menempati posisi kedua dalam konsumsi terbesar di dunia, mengalahkan Jepang. Nah, karena hal inilah urgensi kita ingin membuat mie instan ini menjadi lebih sehat, baik dalam kesehatan, lingkungan, juga pengalaman pengguna. Nah, untuk rumusan masalah, kita merancang bagaimana desain mie instan dengan menggunakan bahan dari tepung mokaf dan tepung kulit ari kedelai, dan juga mendesain inovasi yang lebih ramah lingkungan dan juga bumbu yang menggunakan plastik edible. Lalu untuk tujuannya juga kita merancang formulasi mie instan menggunakan tanpa bebas gluten dengan menggunakan tepung mokaf dan juga tepung kulit ari kedelai. Lalu juga mendesain kemasan cup inovatif dengan dual adhesive tape. Lalu juga mengembangkan kemasan bumbu edible. Lalu juga kita menganalisis potensi pasar, struktur biaya, BEP, rate of return, dan juga payback period. Nah, untuk selanjutnya juga kita menyebarkan kuesioner untuk mengetahui preferensi konsumen. Lalu juga kita menyebarkan sebanyak 51 responden dengan usia 18 sampai 45 tahun. Didapatkan hasil bahwa mereka menyetujui dengan mengganti bahan dasar mie yang lebih sehat sebanyak 90,2%. Lalu juga mereka juga menyetujui dengan menggunakan plastik yang edible sebanyak 62,7%, dan mereka juga menyetujui juga pernah mengalami kesulitan dalam menutup kembali kemasan mie sebanyak 70,6%. Selanjutnya Mas Marcel. Oke, ada quality function development. Jadi yang pertama ada customer need atau voice of customer. Jadi ini merupakan kebutuhan utama customer atau konsumen untuk skala industri. Yang pertama ada kemasan praktis. Kemasan praktis ini didesain untuk mempermudah proses penyajian terutama dalam menutup kembali cup. Jadi didesain untuk lebih bisa menutup kembali setelah menuangkan air panas. Kemudian ada rasa yang enak. Nah, rasa yang enak ini menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian mie instan. Jadi customer ketika membeli mie instan, mereka pasti akan membeli kembali rasa yang sama, yang menurut customer itu enak. Terus yang kedua, mie yang sehat. Jadi mie sehat ini banyaknya permintaan tinggi untuk yang mie bebas gluten, rendah MSG, dan minim plastik. Terus juga harga terjangkau. Jadi customer juga memilih mie yang bisa kompetitif di pasaran meskipun menawarkan inovasi. Terus ada kedua yaitu technical requirements. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan customer dengan spesifikasi teknis. Jadi yang diperlukan spesifikasi teknis yang pertama ada formulasi mie. Jadi mengembangkan formulasi mie dari tepung kulit, ari kedelai, dan tepung mokaf. Yang kedua ada teknologi kemasan bumbu. Jadi menggunakan berbahan gelatin untuk kemasan bumbu. Jadi bisa larut dalam air panas. Kemudian ada desain tutup inovatif untuk merancang mekanisme dual adhesive yang bisa ditutup kembali setelah penuangan air panas. Kemudian ada material cup yang menggunakan cup food grade dengan ketahanan panas yang tinggi, yang bisa mengurangi limbah plastik juga. Next. Berikut adalah seleksi desain, yang mana fungsi utama di pasar massal adalah meminimalkan waktu seduh dan konsumsi bagi konsumen dengan gaya hidup cepat, memenuhi permintaan pasar akan mie instan yang sehat yang masih minim. Nah, selanjutnya ini desain ini dievaluasi menggunakan metode aditif tabular berdasarkan kriteria industri. Inovasi utama meliputi bumbu edible larut otomatis, dual adhesive tape untuk menjaga kemasan rapat, dan yang ketiga itu cup food grade tahan panas. Yang mana dari kelima alternatif yang telah kita pilih, yang kita buat, kita memilih desain dari Mbak Velen yaitu dual adhesive tape dan gelatin dengan skor tertinggi yaitu 9,30 karena yang paling seimbang
dalam aspek biaya produksi, efisien, dan daya tarik konsumen, dan juga keberlanjutan. Nah, berikut adalah ISO dari desain yang telah kita pilih, dan yang sebelah kanan adalah desain 3D, 3 dimensinya. Nah, berikut ini merupakan analisis ekonomi, struktur biaya, dan juga harga, di mana struktur biayanya kita mengambil estimasi bulanan, meliputi 3 pilar utama, yaitu biaya tetap fixed cost 260 juta, meliputi seperti gaji karyawan, sewa lahan. Kemudian ada biaya variabel mencapai 849 juta, dengan biaya overhead yang mencapai 71 juta, dengan total biaya produksi bulanannya yaitu 1.185 juta. Untuk harga pokok produksinya yaitu per cupnya adalah 5.200, dengan harga jual yang diusulkan 8.800, kami mengambil margin keuntungan sebesar 70% atau 3.600 per cupnya. Next. Untuk analisis pasar, perlu diketahui bahwa ukuran pasar di Indonesia yaitu mencapai 14,6 miliar mie instan per tahun, yang merupakan 12% dari total konsumsi makan di dunia. Potensi segmennya yaitu kami mengambil segmentasi pasar orang dewasa, pralansia, dan juga Gen Z. Untuk proyeksi permintaan dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2025 hingga tahun 2029, mengalami kenaikan sebesar 5%, yaitu berdasarkan pertumbuhan tahunan atau CAGR. Next. Untuk keputusan ekonomi dan kelayakan bisnis, investasi awal yaitu mencakup biaya pembangunan pabrik dan juga pelatihan awal SDM sebesar 15 miliar 300 juta. Untuk analisis kelayakan investasi, kami menghitung beberapa parameter. Yang pertama adalah net present value mencapai 13 miliar dengan tingkat diskontonya 10%. Nilai NPV yang positif ini menunjukkan bahwa proyek menghasilkan proyek yang menguntungkan. Kemudian payback period yaitu 3,04 tahun, investasi ini diperkirakan akan kembali sekitar 3 tahun. Rate of return 58% dengan BC rasio mencapai 2,92%. BEP unit 871.000 dengan harga jual 6.376 per unitnya. Kemudian analisis teknis, ergonomi, dan material. Berdasarkan antropometri dan persentil, desain cup telah disesuaikan dengan data antropometri di tangan penduduk Indonesia. Dengan diameter genggam 5 hingga 8 cm dan tinggi cup 10 hingga 12 cm. Dirancang agar nyaman untuk persentil ke-5 hingga ke-95. Dari aspek ergonomi, desain memastikan postur yang nyaman saat menang air panas, dengan penempatan perangkat dan label yang mudah dijangkau dan terlihat. Dari segi material cup, kami membandingkan 3 material, yaitu dari PP, BGC, dan PLA. Yang kami pilih yaitu material polipropilen, dikarenakan biaya paling rendah, bahan tahan panas hingga 130 derajat, sudah food grade kode 5, dan dapat didaur ulang. Kemudian dari segi edible film, kami membandingkan tapioka, keragenan, dan gelatin. Di mana yang kami pilih yaitu bahan gelatin karena sifatnya lebih kuat dan elastis. Dari segi analisis terstruktur, dari segi struktur cup, analisis tegangan yang maksimum diterima cup akibat tekanan air, genggaman tangan, dan tumpukan saat logistik diperkirakan 0,35 megapascal. Di mana itu jauh di bawah batas aman sekitar batas maksimum yaitu 15 megapascal dengan faktor safety-nya di 43 yang masih sangat aman. Struktur film edible dengan kondisi tegangan yang sangat kecil sekitar kurang dari 1 megapascal dan faktor safety-nya di lebih dari 20. Untuk struktur adhesive tape, beban menahan mampu hingga 24 Newton dengan gaya angkat sebesar 11,1 Newton. Untuk faktor safety-nya di 2,2, di mana untuk faktor safety-nya seluruhan aman ini, lebih dari 1. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis teknis dan ekonomi terkait produk mie soya, sistem yang dirancang terbukti layak untuk diimplementasikan. Dari sisi ekonomi, perhitungan NPV bernilai positif, IRR melebihi tingkat suku bunga acuan, serta payback period relatif singkat, sehingga menunjukkan keuntungan finansial yang menjanjikan. Kemudian dari sisi teknis, rancangan memenuhi aspek ergonomi, pemilihan material yang sesuai, dan faktor keamanan yang memadai. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya memberikan efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, pergi ke pasar Bekasi cari nasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ada udang di balik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.